sekali ikan ciptaan Tuhan ini. Wow, Tuhanku hebat bisa menciptakan ikan-ikan yang bagus. Halo Bu Gembala. Iya Bu, aku lagi di dekat akuarium nih Bu. Oh iya Bu, kita ibadah online di sini aja ya. Boleh nggak Bu? Tempatnya bagus loh. Oke deh Bu, aku tunggu ya. Hei ya Bes. Halo Bu Gembala. Kalau gitu Bu, ya Bes mau menyapa teman-teman yang ada di rumah dulu ya Bu. Halo teman-teman. Selamat sore. Apa kabarnya sore ini? Baik, luar biasa. Yes. Teman-teman tetap semangat kan? Puji Tuhan. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu sore ini secara online ya. Ayo kita berdiri semua. Kita mau menyanyi Siapa Dia. Siapa dia yang aku sembah? Siapa dia yang aku puji? Siapa dia yang aku cinta? Siapa dia yang ku nantikan? Dia yang selamatkan jiwaku, Dia yang kuduskan hatiku, Dia yang sembuhkan tubuhku, Dia Raja yang akan datang. Aku kan ceritakan Yesus Kristus namanya, Juru Selamatku, Pengurus dan Penyembuh, dan Rajaku yang mulia. Aku mau pergi dan memberitakan Injilnya, agar seluruh jiwa percaya kepadanya dan diselamatkan. Siapa dia yang aku sembah? Siapa dia yang aku puji? Siapa dia yang aku cinta? Siapa dia yang ku nantikan? Dia yang selamatkan jiwaku, Dia yang kuduskan hatiku, Dia yang sembuhkan tubuhku, Dia Raja yang akan datang. Aku kan ceritakan Yesus Kristus namanya, Juru Selamatku, Pengurus dan Penyembuh, dan Rajaku yang mulia. Aku mau pergi dan memberitakan Injilnya, agar seluruh jiwa percaya kepadanya dan diselamatkan. Dan diselamatkan. Puji Tuhan. Teman-teman, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Kiranya melalui ibadah ini, nama Tuhan termulia dan menjadi berkah buat kami semua, baik yang ada di sini maupun di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Teman-teman, kita tetap memuji Tuhan ya. Dan masih berdiri. Ya, Kita sedang akan berdiri. menyanyi Aku Istimewa. Oke, kita nyanyi Aku Istimewa. Istimewa karena katamu, aku istimewa karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Karena Yesus berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa. Karena Yesus dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Istimewa bukan karena katamu, aku istimewa karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Teman-teman, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya, kita menyanyikan lagu Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Dengan sikap doa, kita mengangkat pujian ini. Kita katakan dengan kesungguhan hati, kemurahan-Mu lebih daripada hidup. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan
kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sore hari ini kami bisa ibadah sekolah minggu dalam keadaan sehat. Kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami supaya kami menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Halo anak-anakku yang tersayang. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa mendengar firman Tuhan. Kita buka Alkitab dari Yohanes 3 ayat yang ke-16 ya. Yang sudah bisa baca bersama ibu membacanya. Tapi kalau ada yang belum bisa baca, menyimak saja ya. Oke, kita baca. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sebelumnya ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu arti kata anaknya yang tunggal itu? Iya betul, Tuhan Yesus. Apa yang dimaksud dengan arti tunggal? Tunggal itu artinya satu. Ya, siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus. Iya, puji Tuhan. Lalu di sini dikatakan supaya setiap orang yang percaya. Siapa itu? Iya, betul. Yaitu anak-anak, ibu, dan juga semua orang yang percaya Yesus itu Tuhan. Dan hidupnya berubah. Nah, kalau berubah itu bagaimana? Berubah itu artinya dulu suka nyontek, sekarang tidak lagi. Dulu suka melawan orang tua, suka marah-marah sama mama papa. Sekarang tidak lagi, malah dengar-dengaran, menurut sama mama papa. Dulu suka berantem, suka marah-marah sama teman. Sama adik kakak juga berantem. Tapi semenjak terima Tuhan Yesus tidak lagi. Berubah itu adalah dulu jahat, sekarang baik. Itu arti berubah. Terus hidup kekal itu apa? Nah, hidup kekal itu adalah hidup di sorga selama-lamanya. Artinya kita bertemu dengan Tuhan. Itu artinya hidup kekal. Dengan cara bagaimana sih? Nah, ibu mau cerita tentang seorang utusan Injil yang bernama Bapak Barne. Di suatu desa ada seorang guru Injil yang tinggal sebatang kara dengan pondoknya yang sangat sederhana. Guru Injil itu bernama Barne. Dia sering pergi menceritakan kabar baik, yaitu penyelamat manusia kepada semua orang. Tetapi tiba-tiba terjadi hal yang mengerikan bagi Bapak Barne. Aduh, aduh, aduh. Teriak Pak Barne kesakitan. Ayo, serahkan tasmu. Kata seorang perampok yang ganas. Ternyata Bapak Barne dirampok di jalan menuju rumahnya. Badannya penuh luka-luka. Sambil merintih kesakitan, Bapak Barne terkapar di jalan. Lalu ada seorang anak muda yang sedang berjalan di jalan itu. Anak muda itu mendengar suara Bapak Barne sedang merintih kesakitan. Ia mendekati suara tersebut. Anak muda itu sangat kaget karena ada seorang bapak yang pingsan. Anak-anak tahu pingsan?
Pingsan itu seperti orang mati. Matanya tertutup, tidak bergerak, badannya lemas. Tapi masih ada nafasnya sih. Itu artinya pingsan. Dan Bapak Barney mengalami hal itu. Dan anak muda itu melihat bagaimana Bapak Barney terluka parah. Kepalanya, juga badannya penuh dengan darah. Sepertinya Bapak Barney tidak mampu untuk berdiri sendiri. Anak muda tersebut langsung lari mencari bantuan. Dia perlu pertolongan orang lain agar dapat mengangkat Bapak Barney dan mengantarnya ke rumah sakit. Nah, anak-anak, kalau kalian melihat teman kalian perlu bantuan atau pertolongan, apakah kalian mau membantu juga? Iya dong, harus ya, karena itu perintah Tuhan kita. Akhirnya anak muda itu dan seorang bapak membawa Bapak Barney yang adalah guru Injil itu ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, seorang dokter langsung merawat Bapak Barney dengan menyuntikkan obat pada tubuh Bapak Barney yang mengalami luka-luka. Dan 2 hari kemudian Bapak Barney sudah sadar dari pingsannya. Dia bertanya kepada dokter yang merawatnya. Saya ada di mana, dokter? Oh, Bapak ada di rumah sakit sekarang. Bapak mengalami luka-luka akibat perampokan. Sahut dokter. Bagaimana? Apa Bapak sudah merasa kuat? Lanjut dokter itu bertanya. Bapak Barney hanya tersenyum karena memang dia belum merasa kuat. Tetapi dalam keadaannya yang lemah, Bapak Barney masih bisa menceritakan tentang Sang Juru Selamat dunia. Pak dokter, apa pernah mendengar tentang seorang juru selamat dunia? Tanya Pak Barney. Tidak. Sahut Pak dokter. Bapak Barney melanjutkan pembicaraannya sambil menahan rasa sakit. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Pak dokter, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi, Pak dokter, Yesus yang tidak berbuat dosa, tetapi Yesus sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya disalib agar kita dapat diselamatkan. Dan kita akan mendapat suatu jaminan, yaitu hidup yang kekal. Asalkan kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Pak dokter hanya tertunduk sedih. Dia belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sesudah mengatakan semua itu, Bapak Barney meninggal dunia. Tetapi ada satu hal yang membuat sukacita dalam kematian Bapak Barney, yaitu satu jiwa diselamatkan, yaitu jiwa Pak dokter. Karena Bapak dokter menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bapak Barney masuk dalam sorga. Dan Bapak Barney bertemu dengan Tuhan. Dan Bapak Barney bersukacita selama-lamanya. Bapak Barney tidak lagi mengalami kesakitan. Bapak Barney tidak lagi mengalami kekurangan dan penderitaan. Karena dia bersama dengan Tuhan di sorga. Nah, ini cerita sekolah minggu sore ini anak-anak. Bahwa kasih Allah pada dunia yaitu memberikan Yesus mati disalib untuk menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus berkati. Ayo anak-anak kita berdoa ya.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah kami terus memegang kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Pastinya firman Tuhan tadi menjadi berkat buat kita semua ya. Dan sekarang kita akan mengakhiri ibadah online sekolah minggu dengan doa. Sebelumnya kita memuji Tuhan Bapa, terima kasih. Dan Ibu Gembala akan memimpin doa penutup. Kita akan mengangkat pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah selesai ibadah sekolah minggu. Biarlah apa yang kami lakukan sungguh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi kami semua. Anak-anak yang ada di rumah, Tuhan Yesus memberikan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi ya teman-teman di ibadah online sekolah minggu Gereja Kemah Injil Indonesia, Filipi, Cengkareng, Jakarta. Tuhan Yesus memberkati kita semua.